Dan bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia atau misteri ketujuh guru yang dilarang dituliskan oleh Yohanes, bahkan meteraikan Yohanes. Meteraikan berarti adalah menjadikan firman yang didengar oleh Yohanes, firman itu adalah firman yang tidak tertulis. Itu sebabnya Anda tidak bisa menemukan dimanapun tentang tujuh guru. Hanya tertulis di Wahyu pasal 10. Dan menjadikan misteri ketujuh guru ini menjadi misteri rahasia besar. Dan yang akan dikerjakan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu yang telah ditentukan di akhir zaman. Dia sendiri yang turun dari sorga untuk membukakan rahasia besar ini. Dan ketika rahasia ini dibukakan, akan mendatangkan iman pengangkatan. Sehingga saudara-saudari umat pilihan akan berada di dalam kondisi untuk siap diangkat, rapture. Jadi tanpa pembukaan rahasia ini, mustahil seseorang akan dibawa naik ke dalam pengangkatan. Sebab mereka yang sebelumnya sudah mati di dalam Kristus di zaman-zaman yang sebelum kita, mereka juga menantikan janji-janji ini. Tetapi karena mereka tidak cukup usianya untuk hidup sampai dengan zaman yang sedang kita hidupi saat ini, maka kepada yang hiduplah, maka misteri ini disingkapkan. Untuk menjadikan penantian bagi mereka yang mati di dalam Kristus sempurna adanya. Sehingga mereka yang mati di dalam Kristus yang sudah hidup di zaman yang sebelum kita akan beroleh juga bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Rapture, pertemuan dengan Tuhan di angkasa. Dan saya bacakan di ayat yang kelima, Wahyu 10. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi karena mempelai wanita harus naik ke pertemuan di awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Jadi kita akan meninggalkan bumi ini